Sejarah adalah topik yang tidak akan pernah habis untuk dibicarakan, terutama sejarah tentang peninggalan kolonial di Indonesia. Ada banyak sekali peninggalan kolonial di sekitar kita yang tidak akan pernah habis untuk dibicarakan dan dipelajari. Dan di video kali ini, aku akan membahas tentang sumur minyak tua peninggalan Belanda di Wonocolo, Bojonegoro. Kami memulai perjalanan dari Cepu menuju ke Wonocolo pada saat pagi menjelang siang. Rute yang kami lewati adalah Cepu, Patokan, Sambeng, Kasiman, Tawongan, Kediwan, dan berakhir di Wonocolo. Sepanjang jalan, kami disuguhkan dengan pohon jati yang berjajar rapi. Cuaca saat itu panas sekali, tapi tak menyurutkan sedikit pun niat kami untuk tetap menjelajahi Wonocolo. Kami pun sampai di Wonocolo. Pemandangan pertama yang disuguhkan adalah banyak tripod sumur tua Belanda yang masih aktif hingga sekarang. Di sini banyak juga kendaraan pengangkut minyak yang berlalu lalang. Kami pun memutuskan untuk singgah di salah satu tripod sumur tua. Di sini kami disuguhkan dengan pemandangan tempat-tempat penyimpanan minyak mentah. Kami pun dapat melihat secara dekat dan secara langsung bagaimana cara pengambilan minyak mentah ini secara manual. Lalu, saya menuju ke tempat pengolahan minyak mentah. Kebetulan sekali, di sini terdapat orang yang sedang mengolah minyak mentah. Saya pun tertarik untuk melihatnya dan tertarik pula untuk melakukan wawancara. Nah, ini bahan dasarnya yaitu minyak mentah, minyak tanah ya, minyak mentah. Kemudian dimasukkan di dalam pawonan tadi, masuk pawonan dan sekarang sudah ditutupin itu. Nah, kemudian tungkunya ini, jadi dipanasin. Jadi pawonan tadi, minyak yang di drum tadi dipanasin ini, akhirnya nanti prosesnya kemudian drum itu ditutup rapat-rapat. Harus ditutup rapat-rapat karena apa? Kalau tidak ditutup rapat-rapat tidak akan terjadi uap dan tidak bisa mencair ya. Setelah tutup rapat, kemudian 30 menit ya, 30 menit kemudian
dia akan mencair. Nah, uap itu akan mencair, di sana ada air-air itu pendinginannya. Nah, dengan pendinginan itu uap itu akan jadi cair. Terus kemudian di sana nanti penampungannya. Nah, di sana nanti penampungannya, jadi menetes di sana. Sedangkan di sini pertama itu yang keluar bensin paling sekitar 5 liter. Terus kemudian minyak tanah juga 5 liter. Setelah itu baru jadi solar semua. Ya, karena di sini hanya memproduksi solar, tidak memproduksi lainnya. Dibikin minyak tanah juga bisa. Cuman di sini diproduksi solar karena solar itu nanti untuk BBM, tenaga penggerak daripada pengambilan minyak tanah. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi solar itu nanti untuk kepentingan lingkungan sini juga. Sampai diproduksi oleh orang Belanda, mereka sudah bilang ya. Terus kemudian dikelola oleh masyarakat sekitar sini, yaitu Wonocolo, Kedewan, Hargomulyo. Nah, setelah dikelola masyarakat sini, itu sebenarnya tidak sebanyak ini, dulu tidak sebanyak ini. Nah, kemudian dikelola oleh masyarakat Wonocolo. Dulu itu pemasarannya bebas. Nah, bebas. Setelah terjadi perubahan, pada saat baru perubahan, akhirnya dikelola oleh Pertamina. Jadi produksi yang ada di Sumur Tua Wonocolo ini semuanya masuk di Pertamina. Ya, masuk di Pertamina. Seperti itu prosesnya sampai sekarang. Nah, di sini yang mengelola dulunya itu ada KUD, Koperasi Unit Desa yang mengelola. Terus kemudian dengan perizinannya dia nggak bisa, sekarang dikelola oleh BUMD Kabupaten Bojonegoro yang punya nama BBS. Nah, itu bangun sarana Bojonegoro Bangun Sarana. Nah, dikelola itu. Pemasarannya dikelola oleh BBS, kemudian BBS juga dikirim ke Pertamina. Jadi semua yang produksi di sini selain tadi dibikin bahan bakar itu dikirim ke Pertamina. Jadi ini semua masuknya di produksi Pertamina Cepu. Oke. Dari awal dulu ada sekitar 350-an sumur, terus kemudian perkembangan ada sumur-sumur baru. Sekarang kurang lebih ada 550 sumur. Kurang lebih. Semuanya dikelola oleh warga sendiri. Cuman pemasaran itu dikelola oleh BUMD. Satu sumur bukan mirip perorangan tapi milik kelompok. Nah, terdiri dari? Nah, satu sumur itu bisa 30 orang, 40 orang sampai 50 orang. Kelompoknya satu sumur. Itu sistemnya investasi apa gimana? Ya, sistemnya awal itu investasi. Jadi umpama ini mau bikin, habisnya sekitar 500 juta. Nah, itu dibagi orang 50, berarti satu orangnya berapa? Nah, seperti itu. Setelah itu pembagian produksinya, seperti kelompok ini tadi ya, pembagian produksinya satu ya. Untuk ongkos pekerja tadi orang yang ini sama sopir ya itu berapa persen kan gitu. Jadi gini,
saat sekarang ini satu bul di sini hitungannya satu bul, jadi satu bul itu 1000 liter, satu bul itu 1000 liter. Kemudian harganya sekarang 3 juta. Satu bulnya? Ya, satu bulnya 3 juta. Terus kemudian dipotong untuk tenaga kerja. Itu biasanya 500.000 ya. Terus kemudian operasional motor penggeraknya itu 500.000 per hari? Ya, enggak, per bul. Per bul? Nah, per bul. Satu jadi bul itu borongan. biasanya buat berapa? Borongan. Satu bul itu buat berapa hari atau berapa minggu? Bukan, satu bul itu tinggal sumurnya. Jadi produksi sumur bisa satu hari satu bul, bisa satu hari 2 bul, seperti itu. Tapi saat ini kebanyakan atau rata-rata satu hari itu cuman setengah bul. Rata-rata seperti itu. Itu kalau di rata-rata. Jadi hasilnya itu tadi setelah dipotong operasional, nah itu baru dibagi untuk kelompok. Nah, jadi operasional, setelah operasional semua beres, sisanya itu baru untuk kelompok. Ya, sesuaikan. Pertama, ini kalau yang lama ya, yang lama itu kan sudah ditutup, jadi dikerjakan secara manual sama orang-orang tadi. Jadi dikerjakan manual. Caranya apa? Di dalam itu ditumbuk pakai alat. Nah, alatnya sederhana aja, semacam pancing gitu. Jadi dilepas dak gitu. Jadi manual, tidak pakai alat modern. Jadi awal-awalnya pengambilannya seperti itu. Setelah itu beres, bawahnya itu bisa baru dibikin tripod ini ya, tripod segitiganya itu. Setelah segitiganya itu selesai mobil, nah baru diproduksi ya. Ya sebenarnya bukan rencana, memang sudah masuk tempat wisata ya, Hero-Tech wisata ke Wonocolo, Texas Wonocolo. Tapi Texas itu artinya bukan seperti di USA, tapi Texas itu merupakan singkatan ya, singkatan dari pengelola wisata di Wonocolo. Oh, begitu. Tapi ini masih dalam proses pengembangan. Jadi proses pariwisata ini masih proses pengembangan. Jadi masih ya pelan-pelan lah untuk ditata. Ini setiap hari. Jadi setiap hari itu ada orang kerja. Bahkan ada yang sampai malam. Sampai malam? Iya, ada yang sampai malam. Makanya tinggal produksi minyaknya itu tadi, produksi sumur itu tadi. Kalau produksinya besar, dia pakai bisa 24 jam, 12 jam, 8 jam. Bahkan ada yang cuma 1 jam, satu hari, satu malam itu cuma 1 jam, diproduksi 1 jam juga ada. Jadi bermacam-macam, bervariasi untuk produksi di sini. Setelah melakukan sesi wawancara, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Museum Geopark Wonocolo. Di sana terdapat berbagai macam peninggalan-peninggalan tentang Wonocolo. Di sini terdapat berbagai macam fosil yang ditemukan di daerah Wonocolo.
Terdapat pula foto-foto yang berhubungan dengan daerah Wonocolo. Di sini pun terdapat miniatur peta Wonocolo. Terdapat pula miniatur lapisan minyak bumi. Dan juga terdapat miniatur pertambangan minyak modern. Setelah puas melihat-lihat dan belajar di museum ini, kami pun memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan pun, kami sesekali menjumpai alat pertambangan minyak modern yang masih aktif. Banyak sekali pembelajaran dan ilmu yang dapat kami pelajari pada perjalanan Wonocolo ini. Dan sampailah kita pada penghujung video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.